Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 1, kita akan belajar masih tentang tata cara bersuci namun dengan tema berwudu. Yuk sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sebelum sholat kita harus berwudu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat orang yang memiliki hadas, yaitu dalam keadaan keluar air kencing, buang air besar, dan kentut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Cara bersuci yaitu mandi, berwudu, dan tayamum. Nah, mandi ini kita sudah bahas minggu lalu. Kali ini kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sebelum berwudu hendaknya kita membaca niat yang bunyinya seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Berwudu itu harus berurutan atau tertib. Nanti setelah ini kita akan membahas urutan-urutan dalam berwudu. Yaitu pertama kita membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan niat yang tadi sudah kita baca ya. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan hingga pergelangan. Ini bisa dilakukan 3 kali, banyaknya ya. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, ini juga 3 kali. Yang keempat menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Ini memang agak-agak, kalau yang belum terbiasa agak sakit ya ketika kita menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung kita lalu dikeluarkan kembali. Namun kalau tidak mampu atau tidak bisa merasa sakit melakukan ini, bisa kamu cukup membasuhkan dengan memasukkan ibu jari dan telunjuk jari kamu ke dalam kedua lubang hidung. Yang kelima adalah membasuh muka, ini bisa dilakukan 3 kali. Yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Nah, ini yang perlu diperhatikan, silakan basuh tangan kanan lebih dahulu. Basuh sebanyak 3 kali, bila sudah baru membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mengusap kepala sebanyak 3 kali. Kedelapan adalah mengusap telinga, ini juga dilakukan 3 kali. Kesembilan, membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, ini sama seperti tangan, hendaknya yang dibasuh adalah kaki kanan lebih dahulu sebanyak 3 kali, baru setelah itu kaki kirinya sebanyak 3 kali. Yang ke-10 adalah membaca doa sesudah wudu. Nah, ini tertib atau berurutan. Tadi kita sudah belajar urutan-urutan dalam berwudu, maka hendaknya silakan dilakukan sesuai dengan urutannya yang benar. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja ya yang membatalkan wudu itu? 1, buang air besar. Yang kedua, buang air kecil.
Dan yang ketiga, buang angin atau yang disebut kentut. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan tayamum. Ini hanya sedikit kita bahas, yaitu tayamum itu adalah bersuci dengan tanah atau dengan debu. Nah, tayamum ini biasanya dilakukan bila kita tidak menemukan air untuk berwudu, maka kita bisa bersuci itu dengan tanah atau dengan debu. Yang pastinya tanah atau debu yang suci ya, yang tidak terinjak-injak oleh orang lain. Nah, ini juga bisa dilakukan bila kita dalam keadaan sakit yang, memang tidak boleh terkena air, bisa juga diganti dengan tayamum. Bagaimana caranya? Caranya dengan menempelkan telapak tangan pada debu, lalu usapkan ke muka dan tangan. Nah, ini beda seperti berwudu ya, kalau berwudu itu ada membasuh hidung, kepala, telinga, tapi kalau untuk tayamum ini hanya muka ya. Nah, nanti kalau sudah ambil lagi, tempelkan kembali telapak tangan pada debu, lalu usapkan tangan. Tangan kanan lebih dahulu baru tangan kiri. Allah dan Nabi Muhammad SAW mencintai kebersihan. Kita harus bersih diri, lingkungan. Nah, ini bersih tidak hanya bersih badan, lingkungan rumah, lingkungan sekitar, tapi kita juga perlu memiliki hati yang bersih. Seperti apa? Yaitu tidak ada rasa sifat sombong, iri hati, dengki, merasa paling hebat, dan lain-lainnya. Makna bersuci. Dengan menjaga kebersihan badan dan lingkungan, maka hidup kita akan menjadi sehat. Bagaimana ketika kita memiliki hati yang bersih? Maka hidup kita menjadi akan bahagia, tenang, dan damai. Kita sudah sampai di slide terakhir. Tetap semangat dalam belajar, meski belajar dalam keadaan online, ya Nak ya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap terus jaga kesehatan. Sekian dari Pucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.